Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.
sebab ku tahu tanganmu yang menuntunku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidup. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidupku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Mari sekali lagi kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Katakan kalau setiap kita sangat-sangat bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Semuanya baik, semuanya indah, sebab Kau yang menuntun kami. Mari bermasmur baginya, ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil mengangkat tangan nyatakan, ku bersyukur. Yes, Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil angkat tangan dengan hati nyatakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan.
Tepuk tangan buat Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Dan bahkan waktu kami mau katakan Engkau baik, sungguh Tuhan perkataan kami gak bisa menggambarkan kebaikan-Mu. Apa yang kami bisa buat hari ini gak bisa menggambarkan apa yang telah terlebih dahulu Engkau kerjakan buat kami. Biar hidup kami Engkau dapati hari ini melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, biar firman-Mu ditabur di tanah yang subur, di tanah yang siap menjadi tempat yang indah untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Berkati kami semua sore ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh yes, sungguh indah. Saya berdoa nanti firman Tuhan ditabur nih saudara ya. Saya berdoa saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin ya. Dua lagu ini jadi sesuatu untuk saya. Lagu tadi yang dinyanyikan WL siapa namanya? Maaf. Yuli. Yuli, oh, itu bagus sekali ya. Apa bersyukur, ku bersyukur. Aduh. Tadi pagi ke siang abis di gereja kami gitu ya. Gereja saya deket sini saudara. Lebak Bulus, terima kasih. Di Cilandak situ gereja saya. Jadi tadi saya menikmati LRT. Ya, dari MRT ke LRT ya kan. Habis itu naik sama supir saya. Supir Gojek, makasih. Jadi di ojek sini nyampe. Tapi ini yang membuat saya saya sama istri itu besok kita akan ngasih training untuk calon-calon coaching dalam pelayanan kami di City to City gitu ya. Itu untuk Indonesia. Orangnya dari beberapa tempat di Indonesia, tapi cuma 8 orang loh, cuma 8 orang. Karena memang untuk jadi coach itu waktunya butuh panjang, yang training harus diikuti. Gak banyak yang saya tahu banyak yang mampu, tapi mungkin waktunya itu yang sulit ya. Jadi untuk jadi coach itu paling enggak kita butuh sekitar 2 tahun gitu. Nah ini ada teman-teman yang baru 50% dari luar Jakarta, para hamba-hamba Tuhan. Kami mau ngasih train. Ini yang saya itu punya coach, saya itu punya, saya sebutnya coach sih, bukan mentor. Dia tuh pendamping orang Australia saudara. Nah untuk apa yang kami mau buat 8 orang ini, dia datang lah. Tadi ada di gereja, saya makan siang sama-sama. Saya pikir, saya tuh gini loh saudara, kadang ada orang ke gereja, ya suka acaranya, tapi nggak suka penghidupannya. Oh sorry nih, maaf. Ini bukan untuk tempat ini, saya tahu ini pelaku firman, oke? Dia suka acaranya, dia suka, tapi begitu dia melakukan firman, oh nanti dulu. Karena berubah itu nggak gampang. Ada orang yang mendampingi kami ini, saudara, nggak nyebut gini, hey, aku bapak rohanimu gitu. Atau panggil aku bapak rohani. Biasa, normal ya, biasa. Tapi dari Australia datang untuk hanya mau lihat. Sesi pun enggak, dia cuma mau lihat. Kami ngasih training. Sadis loh. Saya lihat itu.
saudara yang jadi bapak, jadi ibu, tentu saudara nggak ngangkat status saudara itu sesuatu. Alami kok ya. Gak ada yang amin lagi. Iya. Jadi ibu, ingat, aku ibumu, gak usah digitu, memang ibu. Ya. Kamu tahu siapa saya? Ayahmu, gak perlu, memang sudah ayah. Masalahnya gini, kenapa perlu diingatkan? Jangan-jangan kita gak berjalan dengan fungsinya. Jadi perlu diingatkan. Wow, orang ini santai saja. Dia bukan siapa-siapa, tapi buat kami penting sekali. Jadi sepanjang hari ini saya cuma lihat Tuhan tuh sudah menyelesaikan semuanya sejak kita semua mengenal Dia. Amin ya. Kita nyanyikan lagu tadi terakhir. Habis itu saya nggak nyanyi lagi. Ampuni saya. Apa lagi? Bukan. Aku bersyukur tadi. Bukan ku bersyukur apa? Sungguh besar. Yuk katakan. Pengorbananmu bagiku. Wow. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah. Bapa, biar firman-Mu ditaburkan dan kami semua boleh melihat keindahan-Mu. Kami semua boleh melihat betapa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang sayang sama kami. Sehingga kami boleh meresponinya dengan menghidupi semua apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita masuk firman Tuhannya saudara. Saya gak nyanyi lagi. Gak usah diiringi juga, boleh dulu. Ya. Saya kalau diiringi gitu bawaannya pengen nyanyi. Dulu saya mau coba-coba kayak banyak pendeta. Pendeta kan banyak pendeta yang bagus suaranya. Jadi kadang-kadang dia nyanyi, khotbah gitu ya saudara. Nanti tengah dia nyanyi lagi gitu. Saya pingin gitu. Masalahnya begitu saya nyanyi, saya lupa khotbahnya apa. Aduh, begitu saya khotbah saya lupa. Kayak tadi ya, mau nyanyi balik ke lagunya tuh. Lagu apa ya tadi? Di situ saya makin mengerti ya saudara. Kalau datang sama Tuhan, ya Pastor Anto. Thank you ya Pastor Anto udah ngundang saya. Jadi kalau datang sama Tuhan, jadilah apa adanya. Katakan yes. Gak usah jadi fotokopi, gak usah niru-niru. Jangan ngangkat tangan karena temanmu sebelah angkat tangan. Gak usah. Jangan sorak-sorai hanya karena WL-nya suruh. Ya. Kalau lagi pingin ya sorak-sorai. Ya. Mau nari boleh, tapi jangan ganggu. Amin. Ya. Boleh di belakang nari, kan ke saudara yang lagi ini. Tapi banyak yang pingin nari, tapi dia pingin dilihat orang juga. Jangan, kan kita datang untuk Tuhan, bukan yang lain. Ya. Sesederhana itu. Jadilah apa adanya. Fotokopi gak pernah lebih bagus dari aslinya. Katakan yes. Yang kuliah tahu nih. Ya. Yang demen fotokopi, bertobatlah. Saya kasih tema hari ini fruitful. Fruitful. Boleh lihat? Oke. Nah, yang menarik adalah next. Apa yang dimaksud sebenarnya kehidupan yang fruitful? Yang berbuah lebat, yang fruitful. Ya. Seringkali saya bilang hidup yang berbuah, ada teman saya bilang gini, kalau gitu kita perlu diberkati untuk memberkati. Yes, saya aminin ya. Tapi masalahnya ada orang yang merasa gini, aku kayaknya belum diberkati. Jadi nanti aja. Aku kayaknya belum. Aku belum di taraf itu. Masalahnya gini saudara, tarafnya saudara gak pernah kesampaian. Ya, begitu kita mencapai kita merasa kayaknya belum sampai sini. Hati-hati. Hari ini saya mau ngajak kita melihat arti fruitful. Coba next, saya ambil, kelihatan gak?
Saya bisa baca ya? Kekecilan enggak? Enggak ya? Enggak. Yang kekecilan gini, angguk-angguk? Enggak ada, ya puji Tuhan. Berarti kelihatan. Ternyata arti fruitful di terjemahan bahasa Indonesia sederhana, bermanfaat. Katakan amin. Nomor 2, fruitful, subur. Saya ambil Kejadian 1 ayat 28, menarik. Then God blessed them and God said to them, be fruitful, bukan be successful. Bukan jadi sukses, bukan. Be fruitful, bermanfaat. Yang subur gitu loh. Saya ambil bahasa Inggris karena kami kan di Jaksel. Anak Jaksel, which is. Anak-anak teens kami itu kan kalau ngomong tuh mulutnya nggak kebuka. Tapi apa sih? Be fruitful and multiply, berlipat ganda. Fill the earth and subdue it. Have dominion, menguasai over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. Untuk memberi konteks kita hari ini, mari kita baca Yohanes 15. Oke, yang pria baca yang ganjil, yang pria yang ganjil ya. Saya tahu saudara nggak ada pria-pria ganjil di sini, tapi ayatnya yang ganjil, wanita yang genap, gitu. Siap ya? Kita akan baca ayat 1 sampai kitab Wahyu kita baca. Rasain loh. Iya. Saya kan jarang-jarang kesini. Tadi mau ketemu tante, tante nggak ada, tante Rahel nggak ada hari ini ya. Haleluya. Oke. Yohanes 15. Yuk pria ya, siap. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Wanita, setiap dipotongnya supaya pria, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah dalam aku sama. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga, amin. Terus, pria, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Wanita, barang siapa tidak tinggal dalam aku, kemudian pria, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita sore ini. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya. Amin. Nah, poin saya yang pertama dari 275 poin yang saya mau share hari ini. Haleluya. Biasanya kalau di gereja-gereja lain saya bilang 270, semua langsung, ya gitu. Kebanyakan katanya gitu ya. Tadi saya lihat di sini saya bilang 275 saudara, yes gitu tadi. Ya. Puji Tuhan, ini memang GBI Pondok Gede ini suka firman Tuhan. Haleluya. Oke. Poin saya yang pertama, boleh next. Bapak Ibu, buah tidak dinikmati dirinya sendiri. Katakan yes. Melainkan orang lain. Tadi saya dari Taman Mini itu LRT ya Pinang Ranti, right? Lewat, nomor 1 yang membuat saya ada tukang jual durian di situ. Wah, duriannya waduh, langsung kan langit terbuka tuh. Malaikat turun naik mengundang. Awas kamu ya. Tapi saya udah nggak terlalu suka durian sekarang. Makasih. Tapi dengar saudara, durian berbuah bukan untuk durian itu sendiri.
Duren itu untuk saudara nikmati. Katakan yes. Kalau kita punya buah, Bapak Ibu, memang bukan untuk kita. Kalau hanya untuk kita, jangan-jangan kita cuma bertumbuh, tapi enggak berbuah. Kita cuma tambah besar, tapi enggak ada manfaat untuk orang lain. Saya berdoa hari ini, kalau kita hari ini diizinkan Tuhan untuk berbuah, jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Pak, saya itu belum maksimal. Nanti aja dulu. Saudara, buah itu bukan soal hasil. Hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya dari hasilnya, tapi juga prosesnya. Kadang-kadang prosesnya lebih memberkati gitu loh. Ada satu orang kayaknya secara keuangan luar biasa. Anak muda. Wow. Saya telepon dia. Anak konglomerat nih saudara. Saya telepon dia jam 10. Gak ngangkat. 11 gak ngangkat. Jam 3 dia telepon balik. Saya tanya, oh baru on nih. Oh iya, sorry. Baru bangun. Saya pikir jam 3. Baru bangun. Saya tanya teman-teman yang lain. Pernah telepon sini gak? Iya. Ah dia kak. Itulah kak. Biasa. Dari kecil sudah konglomerat dia. Oh ya maksudnya? Iya. Papa, opa, konglomerat. Papa konglomerat. Dia dapat warisan. Udah kaya dari kecil. Belum lahir dia udah kaya. Iya. Dia sukses nggak? Sukses nggak? Secara keuangan. Oke, melebihi banyak orang. Tapi dengar saudara, begitu ngelihat prosesnya orang, oh oke, biasa saja. Bandingkan dari orang yang sederhana. Yang menghidupi semuanya dan dia dapat dari hasil kerja kerasnya. Diberkati Tuhan di sana. Ya. Bandingkan Salomo dengan Daud. Salomo dari kecil udah anak raja. Pinter sih. Pinter. Salomo mah pinter saudara. Percayalah. Dia nulis Mazmur. Dia puitis. Ya enggak? Lihat tuh Kidung Agung. Ditulis Salomo puitis. Orangnya ganteng, percayalah. Istri plus gundik 1000. Kurang pinter apa coba? Kurang ganteng apa? 1000 men. 1000 itu ya saudara. Nggak tahu berapa kali ibadah kalau dia pengerja di sini ya. Kalau Salomo itu pengerja di GBI Pondok Gede, waduh itu sekolah minggu saudara udahlah. Nggak tahu di mana mau ditaruh di lapangan di depan. Satu istri punya anak satu aja, taruhlah enggak semua deh, ya. Satu kan berarti 1000, taruhlah 300 gitu ya. Aduh sekolah minggunya susah, saudara. Ya. Banyak banget, ya enggak? Kurang ganteng apa Salomo? Tapi kurang proses dia memang. Sehingga di ujung kehidupannya meleset dari rencana Tuhan. Saat dia dipanggil Tuhan, ada yang mencatat, jangan-jangan ada pertobatan. Tapi kita nggak tahu pasti. Saya sih beriman dia bertobat. Ya kalau nanti saudara baca kitab Pengkhotbah, sudah bisa ngerti, bisa lihat, tapi tersirat kan. Tapi bandingkan dengan Daud, dari kecil udah susah. Belum lahir nggak diinginkan. Papanya taruh dia di ujung-ujung. Ya. Tamu datang ke rumah papanya seorang nabi, penting nih. Daud ditaruh. Alasannya, kalau kayak sekarang, nak beli teh botol dulu, Uganda. Itu artinya papanya nggak mau dia ada di situ. Kamu menggembalakan, memang dia tiap hari menggembala juga. Ya. Saudara tahu kan banyak dombanya? Enggak, 2-3 ekor. Hari itu libur juga nggak apa-apa. Ya. Tapi tetap itulah Daud, dari kecil gak sukai. Gak ada yang ngira. Tiba-tiba dia yang ngalahkan Goliat. Saudara lihat, proses ini memberkati saudara dan saya enggak? Jangan tunggu ceritanya kayaknya seperti yang kita mau, enggak. Justru proses-proses kayak gitu seru.
keputusan kita di saat sulit itu penting. Itu yang memberkati orang. Ya, udah sulit keputusannya salah. Waduh. Enggak. Justru di masa-masa sukar dan setiap keputusan yang kita ambil dalam kesukaran kita memberkati banyak orang. Kayaknya nggak percaya. Bapak Ibu, buah tidak dinikmati dirinya sendiri, tapi dinikmati orang sekitar saudara. Yang kedua, buah adalah hasil alami sebuah hubungan alami. Saat ranting nempel di pokok secara alami akan menghasilkan buah. Buah adanya di ranting. Makin banyak buah, ranting itu makin berat, saudara. Ya enggak? Next, saya kasih keterangan di situ. Hidup yang makin banyak buahnya, nih, seharusnya menjadi hidup yang makin bergantung dengan pokoknya, dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendiri. Sebagai pemimpin gereja, saya harus punya mentor. Sebagai pemimpin gereja, saya harus punya coach. Kenapa, saudara? Karena saya nggak bisa sendiri. Harus ada yang jagain gitu loh. Harus ada yang bilangin saya salah. Iya kan? Kadang-kadang saya nggak bisa lihat itu. Untuk makin lebih bagus harus ada yang bilangin. Harus ada yang ingetin. Ya. Satu kali kami hamba-hamba Tuhan waktu itu masih lebih muda dari hari ini. Sampai hari ini saya muda, terima kasih. GBU. Aduh. Saya ingat ya waktu itu ya belasan mungkin ya belasan tahun lalu ya. Sekarang sahabat saya juga hamba Tuhan, pendeta gembala dan menggembalakan gereja yang besar gitu. Baru satu kali dia diangkat, hari pertama diangkat itu jadi gembala, dia bilang di tengah itu dia bilang ada saya di situ, dia bilang saya teringat Semi. Oh ya, saya aja lupa. Saya teringat apa yang Semi bilang. Saya bilang, saya bilang apa? Saya takut saya salah bilang lagi. Yang Semi pernah bilang sama saya. Satu kali kami, waktu dia diangkat jadi gembala, baru saya bilang gini, masih bisa nggak pakai mobil mewah? Masih bisa nggak ngangkat tas sendiri? Masih bisa nggak? Tapi bercanda nih saya. Karena kami bersahabat lama dari kecil sama-sama. Dulu kami sering yang ngangkatin tas Pak Pendeta. Oke? Saya happy ngangkatin tas pendeta. Tapi saya nggak happy kalau mungkin saya lupa ngangkat, Pak Pendetanya marah. Itu saya nggak happy. Karena saya merasa gini, loh kan harusnya juga nggak ngangkat ya. Kok jadi kebiasaan sih? Kok jadi keharusan nih gue? Kemarin juga ngangkat ya karena ketemu, ya nggak? Tapi jangan, saya lagi nggak nyindir siapa-siapa. Oke. Tapi harus ada peers yang ngingetin kita loh, harus ada. Harus ada. Kami dengan sengaja di gereja meletakkan bapak-bapak rohani, yang walaupun mungkin nggak ada hubungannya secara struktur, tapi kami datang ke mereka dan bilang, Om, boleh nggak ada di posisi ini? Posisi di mana kami yang muda-muda ini, terima kasih, diingetin. Ya. Karena waktu pokok ranting itu berbuah tuh di ranting, saudara, nggak di pokok. Katakan amin. Kan aneh ya, berbuahnya di pokok. Enggak, buah tuh di ranting, di hidup saudara. Pokoknya tuh Yesus, kitalah ranting-rantingnya, ini lagu sekolah minggu. Yesuslah pokok, kitalah carangnya. Buahnya tuh di saudara dan saya itu loh. Makin banyak buahnya makin berat. Makanya kita makin butuh Tuhan. Haleluya. Makin dipakai Tuhan, belum dipakai Tuhan aja udah sombong. Ya Allah. Saya berdoa saudara makin dipakai Tuhan, makin harus bergantung sama Dia. Next. Tuhan memampukan kita menghasilkan buah. Namun kita harus bersedia, setuju, sepakat memikul buah yang dihasilkan, ya enggak? Harus. Diberi karunia berbuah,
Harus melatih diri. Julia suaranya bagus. Tapi masih bisa lebih bagus. Harus dipakai. Ya. Saudara bisa sharing firman hari ini. Amin. Ada kesempatan, orang kasih kesempatan, sharing firman untuk banyak orang. Gak usah harus di mimbar, kan gak harus. Di temen-temen kesempatan. Ya. Jangan jadi orang yang sombong. Boleh gak bantu pelayanan nih, sharing firman. Berapa lama? 5 menit. Wah, aku gak bisa nih. Aku bisanya 10 menit. Masem. Atau ada sombong berikutnya, aku gak bisa, aku kan baru 2 menit. Gak bisa. Loh, katanya bergantung. Kalau bergantung, bergantunglah sama Tuhan. Jangan bergantung sama kekuatan saudara. Amin. Seringkali kita gak merasa bisa karena bergantung sama kekuatan kita. Saya suka nih kanan kiri begini. Supaya kamera juga kan. Thank you Nan. Supaya dia makin bergantunglah sama Tuhan. Satu anak pernah nanya saya gini, Kak gimana ya supaya kita nggak grogi saat kita mimpin pujian katanya. Ya. Saya punya karunia mimpin pujian saudara, percayalah. Yang nggak percaya nggak apa-apa, oke. Ya. Saya percaya talenta itu ditambahkan, nggak dipindah-pindah. Sekarang Tuhan percayakan saya juga menggembalakan. Tapi kalau ada orang minta, saya boleh mimpin pujian? Oh boleh sekali. Tapi lagu yang gampang ya, saya udah lama gak mimpin. Saya sering kali lupa lagu, lupa lirik. Nah, jadi kalau mau mimpin gak ada latihannya, saya biasanya gak mau. Bukan karena apa, karena udah lama gak, jadi harus latihan dulu. Satu dia bilang, Kak supaya gak grogi gimana? Saya bilang, jangan, grogi lah. Jangan gak grogi. Saat kita gak grogi, seringkali kita mengandalkan di pengalaman. Grogi aja. Masalahnya siapa yang menguasai kita? Roh Kudus atau grogimu? Nah di situ kita harus menentukan aku mau dikuasai Roh Kudus. Makin aku grogi, aku harus dikuasai Roh Kudus. Saudara kira Daud ngelawan Goliat nggak grogi? Saya percaya grogi juga ya. Seluruh bangsa Israel di belakang dia, nggak ada yang ikut. Itu di sana Filistin, wes dia datang, wes lihat dari jauh, waduh. Ya. Satu kali saya di telepon sahabat saya, developer gedung. Ada pembangunan gedung di Sudirman. Dia telepon, Sam, boleh minta tolong deh. Apa ya? Kamu kesini deh. Ini hal yang membuat saya lucu, tapi ya ada 2 pohon kapuk di tengah lapangan kita. Setiap kali digledor, gledornya rusak. Anak-anak semua, mandor semua itu takut untuk motong ini. Mereka bilang ini keramat. Sam, lu kesini deh. Lu usir nih. Hah? Kita mau potong deh. Dalam hati saya, lu kira ini dukun. Tapi satu, dia sahabat saya. Oke, kalau dia ada sesuatu dan mikir saya percaya, Pak, jangan-jangan dari Tuhan mau sesuatu. Ya. Saya nggak setuju dengan praktek ini. Tapi yang saya mau cari, Tuhan, kalau Tuhan buat gini ya, sama kayak Paulus tiba-tiba jalan di kota Athena, semua banyak patung. Dia nggak setuju patungnya, tapi dia lagi mikir, apa ya nih? Sesuatu apa nih gitu ya? Saya lagi mikir, kenapa ya gini? Kenapa ya? Sambil jalan di sana, saudara namanya proyek ya, becek, gede. Satrio 11, saya ingat jalannya. Sekarang udah jadi gedung. Ada di tengah 2 pohon kapuk gede banget. Ada gledor lagi ngongsol di situ. Saya pernah melayani persekutuan doa kantor ini. Saya hubungi mereka, karena itu Jumat kan, pas sembahyang Jumat, ada PD, saya bilang, PD kumpul. Saya ke sana, saya ngumpul sama teman-teman PD, kenapa ini, gimana, oh ini gini. Kita mau cari suara Tuhan ya, saya percaya ini mah pasti roboh. Ya. Tapi kita mau tahu apa yang Tuhan mau.
Saya lagi mikir kan tuh setan juga nggak berumah di pohon. Ngapain setan berumah di pohon, saudara? Saudara percaya setan berumah di pohon? Setan berumah di patung? Enggak, saudara. Dia buat orang percaya supaya saudaranya takut. Dia pinginnya berumah di kita. Ngapain di batu dia? Dia sasarannya manusia kok. Oke? Jadi di situ, oh kalau gitu ternyata yang disasar nih mandor-mandor menurut saya waktu itu. Ya enggak? Saya beranikan diri aja. Ya, saya bilang, Pak, boleh nggak semua yang tugas ini kumpul? Saya mau doain. Wow. Kumpul lah itu mandor dan petugas lapangan. Kumpul. Wah Tuhan. Kan biasa kan bawa minyak. Orang GBI. Bawa minyak ini. Saya bilang, saya tahu mereka takut kan. Bapak-bapak, gak ada yang ibu sini. Namanya mandor lapangan ini. Bapak-bapak, gini. Saya akan doain. Tapi terlebih-lebih saya mau doain bapak-bapak ya. Terutama buat kalian yang takut, saya akan doain untuk keselamatan. Saya bilang gitu aja. Rasain lu. Setuju ya semua? Setuju. Wah, karena takut. Mereka takut kalau dipotong ada apa-apa terhadap dirinya kan. Ya. Saya akan doakan dalam kepercayaan saya. Buka hati ya, kita doa. Yuk, buka tangannya. Aduh, di tengah lapangan saudara. Ya, saya pengurapan situ. Saya keselamatan dalam nama Yesus. Keselamatan dalam nama Yesus. Dia ngerti nggak ngerti, pokoknya keselamatan dalam nama Yesus. Saya di sini untuk doain ini, ya kan? Saya percaya saya ke sini untuk doain itu. Sesuatu yang saya bisa tabur aja. Ya, habis itu saya pengurapan ini aja, pengurapan pohon itu. Walaupun menurut saya ini nggak perlu. Ini hanya supaya mereka lihat nih, pohon sudah diurapi. Saya percaya setannya udah pergi dari tadi. Ya. Habis pengurapan pohon saya mundur. Oke, silakan potong. Gledornya mau kan. Dalam hati saya, Tuhan jangan permalukan hambamu Tuhan. Tolonglah. Tebanglah ini pohon. Ada grogi gak saya? Ada. Saya bilang enggak. Ada dong. Dilihatin orang kampung di situ. Ya di belakang saya, wow. Begitu pohon tuh semua tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini saudara lihat cara Tuhan ya. Apakah grogi boleh ada dalamnya? Ada. Diusir pun ada. Tapi maksud saya adalah gini. Siapa yang ada di atasnya itu loh. Bapak Ibu, biarlah Kristus yang menguasai hidup kita. Amin. Next. Makin berbuah. Next. Iya. Makin berbuah. Kan makin merunduk dong. Mana ada ranting makin berbuah naik itu. Oh ada. Pohon plastik. Jadi kalau ada saudara lihat orang kayaknya makin berbuah, makin naik. Dengar, plastik tuh. Gadungan tuh, hati-hati. Jangan-jangan aslinya gak gitu. Jangan-jangan cuma di mimbar aja. Jangan-jangan cuma di depan saudara aja baik-baik. Tapi aslinya gak gitu. Saudara kalau mau lihat orang, lihat hari-hari. Jangan hanya percaya ngelihat profil dia di Instagram. Di Instagram gak ada yang susah. Semua foto senyum. Saudara lihat belakangnya. Fotonya sama mobil terus. Padahal mobil orang. Iya dong. Dan kita bisa iri kan. Ya ampun dia. Padahal dia cuma orang punya. Ya. Kemarin, sudah. Banyak kesaksian tapi nanti takutnya gak bisa habis. Dari buahnya lah kita mengenal mereka yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya itu suka gini loh saudara, hari-hari kita kenal orang apa adanya. Ya, terakhir, saudara suka kata itu? Terakhir, ya. Dari 275 ke 3 aja. 272-nya saya simpan untuk next. Ya, oke. Tadi saudara baca ayatnya. Ayatnya menyingkapkan bagian terakhir saya baca ya buat saudara itu ya. Yohanes 15 tadi, ayat 8 tadi, dari hal inilah Bapakku dipermuliakan, yakni jika kamu apa? Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah
murid-muridku. Yang murid Kristus, angkat tangan saudara. Tandanya itu berbuah banyak. Kalau saudara angkat tangan hari ini rasanya, kayaknya aku belum berubah. Ya, berbuah banyak. Ya. Supaya berbuah banyak, ayat firman Tuhan katakan tadi, dibersihkan. Siaplah hati kita dibersihkan Tuhan. Amin. Tadi poin ketiga ya, inisiatifnya dari Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan usaha kita namun memutuskan, kita harus memutuskan bahwa kita mau di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Itu maksud saya. Jadi bukan, gini loh saudara, kalau mau berbuah tuh ya, enggak. Di depan rumah saya ada pohon mangga nih. Pohonnya, buahnya lebat sekali. Ya, yang nanam tetangga saya. Oke. Halaman depan rumah saya itu ditanamin, kita warga nanamin banyak hal. Pisang lah, kenapa? Karena di bawah sutet. Ya, di bawah sutet nggak ada lagi yang bangun. Jadi, kami bebas dong, makasih. Ya. Salah satunya pohon mangga. Pohon mangga itu saudara, itu buahnya. Saya sampai enggak, kalau mau mangga itu tinggal itu aja. Enggak habis-habis saudara, itu pohon mangga. Nah, saya enggak pernah mendapati pohon mangga itu pas besok mau berbuah tuh, mulai malam tuh ada bunyi-bunyi dari pohon mangga. Saya lihat pohon mangga geter gitu. Dari atas ke bawah mulai keringetan nih. Pagi, pluk, buah enggak. Buah mah alami aja gitu. Kita mungkin kemarin baru lihat bunganya. Ya, tiba-tiba mulai jadi, ya bakal buah gitu ya. Tiba-tiba jadi mekar, jadi buah, ya ampun. Alami. Enggak perlu dipaksa. Yang harus dipastikan apa? Posisinya nempel. Kalau posisinya nggak nempel, selesai. Lambat laun, kering, mati. Ya. Hari pertama nggak kering, hari pertama belum. Ranting turun, nggak kering. Lambat laun, kering. Saudara suka buat bunga, ditaruh di vas, dikasih air? Bertahan lama? Cukup lama. Tapi nggak nempel dengan pokok, mati. Kering. Bisa bertahan? Bisa. Tapi lambat laun kering. Biarlah kita berbuah. Karena saat kita berbuah, yang dimuliakan itu Tuhan. Next slide. Nah, saya masukin iPad itu. Kalau saudara punya iPad, memanfaatkan iPad. Keren banget ya iPad. Wah, siapa yang dimuliakan? Steve Jobs. Ya kan? Penciptanya. Yang buatnya itu loh. Masa kita mah cuma pemakai. Memang kita pinter makainya, tapi lebih pinter yang bikin. Sepupu saya datang kemarin tahun baru ke rumah. Pakai mobil baru nih. Toyota Hybrid. Oke, saya lihat mobil, wow. Keren banget. Saya nggak bilang dia yang punya yang keren, enggak. Saya bilang keren banget nih Toyota. Padahal yang bawa sepupu saya. Yang keren siapa? Toyota. Memang hebat banget sih Toyota ini bisa buat gini kan hebat saudara. Kita mah cuma make. Hebat juga sepupu saya punya kemampuan membelinya. That's okay. Memakainya. Tapi dengar, waktu kita berbuah, orang harusnya ngelihat, Semi, ampun deh orang aneh gitu ya. Bisa Tuhan pakai, itu yang pakai luar biasa. Yang membuat dia luar biasa. Karena pasti bukan dia mah aneh anaknya. Culun. Berat badan naik terus. Istrinya aja suka sebel sama dia. Sangat tidak sempurna. Dan saya mau katakan itu semua benar. Tapi kita juga tahu ada yang menciptakan kita yang dahsyat. Saya undang pemusik. Saya selesaikan dengan perkataan John Calvin ini. John Calvin bilang, let us therefore live not for ourselves. Jangan hidup untuk diri sendiri. But
For him who died for us and rose again. Tapi untuk dia yang mati untuk kita dan sudah bangkit lagi. C boleh. Sukses yang sebenarnya ada dalam kehidupan yang didedikasikan untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari hidupnya, dari hidup kita. Mungkin itu Tuhan, kemanusiaan, atau hal-hal yang mulia. Saya berdoa hari ini kita ada di sini karena Tuhan. Katakan amin. Ya. Benar ya. Saudara yang jawab ya. Pak, aku di sini tuh karena Tuhan, bukan yang lain. Pak, aku di sini karena Tuhan banget, bukan karena harusnya aku pagi sih, tapi tadi ketiduran. Ya. Jadi aku sore, bukan karena Tuhan. Okay? Bukan karena alasan yang lain. Haleluya. Yuk bangkit berdiri. C tadi ya. Nah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat. Benar Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah. Amin. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Benar Tuhan, untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Kami buka tangan kami sebentar, terlebih kami buka hati kami. Bapa, Engkau segalanya. Engkau yang menjadi pokok dari kehidupan kami. Hari-hari ini bawa kami terus Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu tinggal dalam kami. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang dibuka ini Tuhan. Tuhan, biar sabda-Mu, firman-Mu makin menjadi pelita buat kaki kami. Bapa, berkati tangan-tangan yang dibuka ini. Terlebih hati yang memutuskan bahwa Engkau menjadi pokok kehidupan mereka. Yang terutama, gak ada yang lain. Berkati ya Tuhan. Setiap kepala keluarga, para istri, anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa khusus untuk setiap kami yang mungkin hari-hari ini sedang dalam keadaan struggles, pergumulan untuk menghidupi firman Tuhan
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Allah turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amen. Besar, oh, sungguh indah, pikirkan tentangku, tak terselam di bagiku, sungguh indah. Mari buka tangan kita, arahkan pada Tuhan. Bapa, kami sudah selesai dengan ibadah kami. Sebentar kami akan pulang. Kami tahu firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu adalah Engkau sendiri yang menyertai kami dengan mujizat. Bahkan kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang dalam jalan buntu, kami sedang terima jawaban-jawaban Tuhan. Kami sedang dibukakan jalan yang baru. Melalui firman-Mu, kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedang dalam persimpangan jalan Tuhan, firman-Mu juga yang menunjukkan arah kami. Kami selesai dengan ibadah kami. Kami akan selesai dengan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Mas Emil untuk firman Tuhannya. Biar saya percaya setiap kita punya rema masing-masing dari Tuhan. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara boleh bersatu dulu sejenak.